Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait asma. Poin-poin yang akan kita bahas terkait asma yaitu 1. Pengertian asma. 2. Tanda gejala asma. 3. Faktor pencetus asma. 4. Patofisiologi asma. 5. Tips-tips dalam penata laksanaan asma. Asma adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan serangan sesak napas dan nyeri berulang yang bervariasi dalam tingkat keparahan dan frekuensi dari orang ke orang. Gejala dapat terjadi beberapa kali dalam sehari atau seminggu pada individu yang terkena, dan bagi sebagian orang menjadi lebih buruk selama aktivitas fisik atau di malam hari. Selama serangan asma, lapisan tabung bronkial membengkak, menyebabkan saluran udara menyempit dan mengurangi aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Gejala asma berulang sering menyebabkan sulit tidur, kelelahan di siang hari, dan tingkat aktivitas berkurang. Gejala-gejala yang sering kita dapati dalam asma antara lain yaitu batuk, sesak napas, napas berbunyi mengik, dada terasa berat, terdapat sputum yang berlebih. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, kenali sebagai tanda-tanda peringatan dini dari asma. Gejala-gejala tersebut mempunyai ciri khas tertentu, yaitu seringkali timbul bila ada faktor pencetus, dapat berulang, dan diantaranya ada periode bebas serangan, sering memburuk pada malam hari atau dini hari, dapat reda dengan pengobatan dan terkadang dapat reda tanpa pengobatan atau disebut spontan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat memicu penyakit asma, yaitu debu rumah tangga atau debu rumah, bulu binatang, terjadinya perubahan cuaca, asap nyamuk bakar, asap rokok, polusi udara pabrik dan kendaraan bermotor, asap rumah tangga. Faktor pencetus asma selanjutnya yaitu obat-obatan tertentu seperti aspirin, antibiotik pereda nyeri, penurun demam. Selanjutnya ada bau-bauan yang menusuk, contohnya obat pembunuh serangga, minyak wangi. Faktor selanjutnya yaitu infeksi saluran pernapasan, serbuk sari bunga, emosi yang berlebihan, makanan minuman dingin yang mengandung penyedap rasa atau pengawet dan pewarna makanan. Yang terakhir yaitu kelelahan fisik atau kecapean. Begitu pemicu sudah diketahui oleh pasien asma, diusahakan untuk menghindarinya agar dapat mengontrol gejala asma atau tidak terjadi kekambuhan pada pasien asma tersebut. Asma merupakan penyakit kronik saluran pernapasan di dalam paru-paru. Saat pernapasan, udara yang mengandung oksigen masuk melalui saluran pernapasan, udara yang memasuki saluran pernapasan lalu masuk ke trakea, selanjutnya masuk ke bronki, bronkial, dan akhirnya memasuki poket-poket kecil yang disebut alveolus, di mana pertukaran gas akan terjadi.
Asma atau lelah merupakan gangguan atau sumbatan pernapasan akibat dari peradangan dan penyumbatan bronkial. Apabila saluran pernapasan atau paru-paru mengalami peradangan atau inflamasi, saluran pernapasan menjadi sempit, otot-otot dinding saluran menjadi menguncup dan mengeluarkan lendir atau pes. Apabila terjadi penyempitan, saluran pernapasan udara yang di dalam paru-paru tidak bisa keluar, yang bisa mengakibatkan pasien akan kesulitan untuk bernapas, pernapasan cepat dan pendek, terdapat bunyi desiran atau wheezing. Waspadailah serangan asma berat. Apabila terjadi gejala yang memberat dan tidak dapat berkurang dengan obat-obatan yang biasa digunakan, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan tindakan medis sesuai dengan kebutuhan pasien dengan kondisi asma. Kenali dan hindari adalah kata kunci agar asma dapat terkontrol. Jangan cemas dengan kondisi asma yang Anda dapatkan, karena asma merupakan penyakit yang dapat dikendalikan bila bisa menghindari dari faktor-faktor pencetus seperti debu rumah, bulu binatang, perubahan cuaca, asap nyamuk bakar, asap rokok, polusi udara, asap rumah tangga, obat-obatan tertentu, bau-bauan yang menusuk, infeksi saluran pernapasan, serbuk sari bunga, emosi berlebihan, makanan minuman yang tidak sehat, kecapean atau kelelahan fisik. Apabila bisa menghindari faktor pencetus tersebut, maka asma dapat terkontrol atau dapat mengontrol asma tersebut. Beberapa tips yang perlu diperhatikan pada pasien asma yaitu: 1. Mengenali dan menghindari pemicu asma. 2. Mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter. 3. Mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat. 4. Menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur dan memonitor kondisi saluran pernapasan.